Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Miris sekali melihat keadilan di negara ini, guys. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelapnya hukum di negara Konoha membuat netizen semakin marah dan muak. Banyak drama yang dilakukan oleh para penindak hukum. Hal ini justru sangat mengecewakan para netizen, sehingga netizen meluahkan perasaannya di media sosial, termasuk saya. Hal ini jujur melihat berita-berita yang seolah-olah keadilan tidak ada, keadilan bisa dibayar dengan uang mungkin ya. Kenapa kalau anak orang terpandang, anaknya pejabat, anaknya yang mempunyai kuasa, kenapa dalam kasus hukum begitu sangat lemah? Kemana ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Oh, salah. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Konoha? Saya sebagai netizen sampai tidak bisa berkomentar, saking lemasnya saya melihat yang jelas-jelas kasus tersebut merupakan salah satu kasus tindak kejahatan. Kok tiba-tiba sang pelaku tidak mendapat hukuman apa-apa, divonis bebas? Ya Allah ya Rabbi. Seperti inilah era kegelapan keadilan yang ada di Konoha. Dan bagaimana komentar netizen? Langsung kita reaction bersama-sama. Dan harapan saya semoga dengan adanya kasus seperti ini, kita sebagai warga Konoha harus menyuarakan keadilan, supaya keadilan yang ada di negara Konoha benar-benar ditegakkan. Dan tidak pandang bulu, tidak pandang siapa yang salah harus dihukum seadil-adilnya. Bukan yang punya kuasa seenaknya saja, kemudian ketika anaknya melanggar hukum, anaknya melakukan tindak kejahatan, bisa seenaknya bebas seperti itu. Waduh. Padahal di dalam kasus ini sang korban itu sampai meninggal ya. Tapi para netizen merasa muak dan merasa geram ketika melihat pelaku tersebut bebas. Oke, seperti apa videonya kita reaction bersama-sama. Tadi udah saya bilang ayo reaction bersama-sama, malah diulang lagi. Gak apa-apa sahabatku semua, mungkin karena saya juga ikut merasakan betapa pedihnya, betapa sedihnya melihat kegelapan keadilan yang ada di Konoha. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Akhir-akhir ini memang keadilan yang ada di negara kita ini menjadi sorotan. Mulai dari kasus Vina hingga sampai sekarang belum tuntas. Dan muncul lagi kasusnya juga hampir serupa. Namun di sisi lain ini sangat miris ya. Justru pelakunya dibebaskan. Dan ini membuat masyarakat merasa ada yang janggal. Untuk penegak hukum yang ada di Indonesia, tolonglah tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan pandang bulu
Dan jangan sampai melakukan kecurangan. Saya sebagai masyarakat yang ada di Indonesia, jujur sangat merasa hal ini begitu miris suramnya potret mencari keadilan di negara kita. Untuk para sahabat-sahabatku semua, mari kita bantu dan mari kita suarakan lewat media sosial agar kasus ini segera dituntaskan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Kira-kira ada tanggapan apalagi tentang kasus ini sehingga netizen makin merasa dibuat shock dan terkejut dengan hukum yang ada di negara kita. Gue makin gak ngerti nih sama hukum di Indonesia. Masa pelaku penganiayaan sampai ngebunuh dibebasin? Kalian masih inget gak kasus dimana anak dari seorang anggota DPR RI ini ketahuan menganiaya hingga pacarnya meninggal? Kejadian ini sekitar bulan Oktober 2023. Jadi korban dan pelaku ini cekcok lah di tempat karaoke gitu. Akhirnya korban ini dipukul serta ditendang lah sama si pelaku. Sampai akhirnya di basement si korban ini dipukul kepalanya pakai botol minuman alkohol. Saat korban gak berdaya, korban duduk di samping mobil si pelaku. Si pelaku ini ngelindes tubuh korban hingga korban ini terseret sekitar 5 meter. Sampai si pelaku ini sempat-sempatnya loh masih ngerekam korban yang udah gak berdaya. Tapi kalian tahu apa? Di tahun 2024, hakim dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya ini memutuskan bahwa si pelaku ini divonis bebas dari 12 tahun dakwaan jaksa penuntut umum. Bahkan kalian tahu pas kasus itu lagi bergulir di pengadilan, si keluarga pelaku ini sempat menuntut keluarga korban dan kuasa hukum korban atas pencemaran nama baik. Dan vonis bebas diumumkan karena apa katanya? Karena kekurangan bukti dan kenyataan yang tidak sah katanya. Terus menurut majelis hakim dari Kota Surabaya menjelaskan bahwa si pelaku ini sempat membawa korban ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Jadinya hal ini nih yang meringankan korban tidak divonis penjara, tidak dihukum secara pidana. Apakah hal kayak gini bisa terjadi? Bahkan rekaman-rekaman pada saat kejadian itu tuh banyak banget yang kesebar. Apakah itu nggak menjadi bukti yang cukup? Visum segala macam apa nggak menjadi bukti yang cukup? Gue kasihan banget lah sama keluarga korban ya, karena ini benar-benar nggak adil. Mungkin bener ya di Indonesia tuh nyawa tuh memang nggak semahal harga tambang, dan memang hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Miris sekali melihat keadilan di negara ini guys. Nih, Pengadilan Negeri Surabaya vonis bebas Ronald Tanur terdakwa penganiayaan hingga tewas Dini Sera Afrianti. Dia ini anak anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ingatin bapaknya. Ingatin juga guys nama hakimnya ini siapa. Nih, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas Dini Sera Afrianti. Hakim Erin Tuah menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang juga putra dari politisi PKB itu dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan menyebabkan tewasnya korban. Aneh kak, padahal sudah jelas-jelas terbukti dari rekaman CCTV-nya. Kalau aku lampirkan di sini nih kayaknya kena violation sih, kena teguran. Karena apa? Karena saking kejamnya. Mending kalian cari sendiri deh rekaman CCTV-nya guys, kejam banget dia itu. Dan ini pernyataan dari pengacaranya Dini guys, pedes banget sumpah. Emang bener apa yang dia katakan. Semoga hakim dapat balasan yang setimpal. Cari keadilan di Indonesia sangat tidak mudah, bahkan bagi orang yang sudah meninggal. Dimas Yemahura, pengacara Dini Sera. Kalian tandain guys orang-orang yang bertanggung jawab di sini guys. Sama nama hakimnya harus diingat. Sabar bang, sabar. Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam putusannya bilang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama. Terus
kematian dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol. Hakim Cacal, rekaman CCTV ada, voice note ada, saksi ada, hasil otopsi ada. Kurang sah dan meyakinkan gimana? Oke lah, meninggal karena penyakit lain, misalnya terbukti secara ilmiah gitu ya. Tapi kan harusnya nggak mungkin lolos dari pasal penganiayaan berat dong. CCTV-nya ada, jelas rekamannya. Apa-apaan sih ini, anjing. Yang mulia Hakim Erintua Damanik, kok bisa sih ngasih vonis bebas ke si Ronald Tanur ini? Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Hakim Ketua Erintua Damanik, terdakwa Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti bersalah. Aduh, aku nggak ngerti lagi lah ya sama hukum di negeri kita ini. Kok bisa ya si Ronald Tanur, pelaku kasus Dini Sera Afrianti ini divonis bebas? Kok bisa hakim dengan tega mengabaikan dalil-dalil para penuntut umum? Ya, jelas-jelas buktinya ada, ya CCTV-nya ada, hasil otopsi, hasil visum, ya. Terus saksi, semuanya ada. Tapi kenapa itu semua diabaikan oleh hakim dan divonis bebas? Pak Hakim punya adik perempuan nggak? Punya saudara perempuan? Punya seorang ibu? Punya anak perempuan? Gimana kalau kejadian ini menimpa keluarga Pak Hakim gimana? Hah? Tolonglah Pak Hakim pakai hati sedikit ya. Bayangkan dengan segala yang sudah si Ronald Tanur lakukan kepada Dini, sekarang dia menghirup udara bebas. Bebas dia Pak Hakim. Hah? Lu lihat mukanya sumringah kali, senang sekali itu diputus bebas hari ini. Masa kata hakim si Ronald Tanur ini divonis bebas karena salah satu alasannya si Ronald Tanur ini sempat menolong si Dini dibawa ke rumah sakit pada saat masa-masa kritisnya si Dini. Berarti ini akan jadi contoh dan presiden buruk karena next time kalau ada pelaku lainnya melakukan tindak pidana ya udah nolong aja korbannya, ya kan dibawa ke rumah sakit, nanti akan semua divonis bebas gitu. Terakhir untuk Ronald Tanur, jangan terlalu happy, jangan terlalu bahagia dulu kawan ya. Karena jaksa nggak akan mungkin tinggal diam. Jaksa pasti banding agar ada keadilan untuk Dini Sera Afrianti. Sama juga untuk hakimnya yang memvonis bebas hari ini, siap-siaplah. Komisi Yudisial sudah menyiapkan tim untuk menginvestigasi dan mengusut Anda sekalian. Ya kalau bisa ya KPK ikut campur tangan lah. Coba silaturahmi tuh ya ke ruangan-ruangan hakimnya ya kan, ruang kerja hakimnya, mana tahu ada temuan-temuan kan. Nah sekaligus ayolah kawan-kawan netizen yang budiman, coba kita kawal terus kasus ini sampai Dini Sera Afrianti mendapatkan keadilan dan Ronald Tanur ini ya mendapatkan hukuman yang berat-beratnya sesuai apa yang dia lakukan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kacau sih, Ronald Tanur divonis bebas terkait kasus penganiayaan kekasih sampai tewas. Gua nggak habis pikir, bener-bener divonis bebas. Kalau kalian lupa kasusnya, mungkin gambar ini bisa ngingetin. Ini tuh kasusnya si cowok mukul ceweknya pakai botol, nyeret, ngelindes pakai mobil, sampai akhirnya nyawa korban nggak tertolong lagi. Awalnya si Ronald Tanur ini dikenai pasal penganiayaan, terus dijerat lagi sama pasal pembunuhan. Karena ya udah dinilai dari hasil rekonstruksi dan rekaman CCTV, meskipun belum pernah dibuka ke publik. Tapi udah pernah dibahas tuh di podcastnya Denny Sumargo. FYI ini kasusnya dari Oktober 2023 dan Ronald Tanur akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Dari awal kasus ini viral di 2023 sebenarnya udah ada berita kalau Ronald Tanur itu anak anggota DPR. Boom! Dan di situ gua yakin netizen banyak yang skeptis sama penanganan kasus ini. Saking curiganya orang-orang itu polisi sampai bantah kalau adanya intervensi. Tapi sorry banget nih, divonis bebas loh. Hakimnya ngomong gini, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan. Dan lihat nih, setelah mendengar putusan bebas tersebut, terdakwa Ronald Tanur pun menangis. Belum selesai nih, ia merasa bahwa putusan hakim tersebut sudah cukup adil. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan. Cuy, sorry banget, gue bukan hakim dan gue bukan expert di bidang ini. Tapi menurut gue, vonis bebas ini terlalu nggak masuk akal. Kalau kalian ngikutin konten gue, ingat nggak ini? Bupati Langkat juga divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia.
Hukum Indonesia. Ya udah, paling itu aja dari gua. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow biar kita sering-sering update kasus-kasus kayak gini. Oke? See you apa? See you next time. Mirisnya melihat hukum yang ada di negara kita. Sangat disayangkan. Pelaku tindak kejahatan divonis bebas. Padahal jelas-jelas terbukti. CCTV ada. Rekaman video ada. Namun yang membuat netizen tidak terima, kok bisa-bisanya anak pejabat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini divonis bebas. Miris dan memang sangat miris. Saya sebagai masyarakat ingin menyuarakan terkait hal ini. Orang yang melakukan tindak kejahatan harusnya dihukum seadil-adilnya. Tak pandang bulu anak siapa, kamu siapa. Kalau hukumnya lemah seperti ini, kalau hukumnya membeda-bedakan, anak pejabat selalu mendapat keistimewaan bila mendapati terbukti bahwa anak tersebut melakukan tindak kejahatan. Kenapa mendapat keistimewaan yang jelas-jelas memang harusnya tidak dibebaskan dari hukuman. Tapi memang hukum di negara kita ini ya kadang-kadang ngawur dan sulit untuk dicerna dengan akal sehat. Oke, cukup sekian video viral kali ini, dan mudah-mudahan dengan adanya video yang viral ini teman-teman netizen membantu supaya kasus-kasus yang sangat janggal di negara kita harusnya mendapat tindakan yang benar-benar berlaku, adil, dan pelaku yang melakukan tindak kejahatan dihukum seadil-adilnya. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction yang akan membahas tentang terkait berita-berita yang viral, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.